Saya beberapa kali ke tempat yang industri pertaniannya sangat maju, di Jepang, di Cina. Tempat itu yang bikin inspirasi loh. Itu tempat yang tidak terlalu subur, ya. Tapi industri pertanian sangat maju. Nah, kenapa Indonesia enggak? Saya Bayu Widagdo, di sini sebagai pengelola dari Sajian Kembang Turi, sebuah tempat yang berbasis pertanian. Latar belakang saya bukan di pertanian ataupun di industri F&B, tapi kita dulu lama di industri informasi, di media tepatnya, dan juga printing. Meski waktu itu masih di tempat lama, tapi saya dan beberapa teman itu yang memiliki minat yang sama dengan dunia pertanian dan punya cita-cita nanti suatu saat kita bikin tempat pertanian bareng untuk memajukan dunia pertanian bareng-bareng. Itu mimpinya dulu gitu. Nah, 2 tahun lalu sampean saya udah fokus untuk ngelola ini sama teman-teman. Jadi dulu pas awal-awal COVID ya, awal COVID saya sama tadi 2 orang teman berusaha nanam melon waktu itu. Awalnya kita nanam melon di lahan terbuka, di sawah gitu kan. Hasil pertama bagus banget. Panen kedua 50%, panen ketiga nggak panen, habis kena hama. Nah, dari 3 siklus itu kita belajar kenapa gitu. Akhirnya kesimpulannya adalah karena terlalu banyak hama, terlalu banyak virus yang merusak tanaman. Mana nih ngakalinnya supaya nggak kena hama, paling tidak berkurang lah. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan greenhouse. Kita bikin greenhouse kecil-kecilan. Ya, greenhouse kecil-kecilan, ditanami melon, ditanami cabai. Hasilnya beda banget antara tanaman yang di greenhouse maupun yang dibandingkan dengan yang di luar greenhouse. Nah, akhirnya kita pada kesimpulannya sudah fix bahwa kalau mau produktif, mau lebih aman, mau nggak mau harus di dalam greenhouse. Ya, meski ada kendalanya itu investasi awalnya agak lebih tinggi. Waktu itu kita lihat beberapa jenis komoditas ya, yang kesimpulannya adalah yang mana yang jangka pendek hasilnya cepat dan hasilnya relatif agak tinggi. Ya, waktu itu kesimpulannya melon. Cabai termasuk tinggi tapi fluktuatif banget cabai. Sementara melon tidak terlalu fluktuatif. Ya. Tanaman yang lain hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Akhirnya makanya kita fokusin ke melon. Itu sekitar ya tadi awal-awal COVID dulu ya. Dulu karena tugas di media, saya beberapa kali ke tempat yang industri pertaniannya sangat maju, di Jepang, di Cina, ya. Itu tempat-tempat itu yang bikin inspirasi loh. Itu tempat yang tidak terlalu subur, ya. Tapi industri pertanian sangat maju. Nah, kenapa Indonesia enggak? Nah, itu yang mendorong kita terjun ke pertanian. Kalau daerahnya aman dari bibit penyakit sih nggak masalah di luar ya. Tapi kalau mau hasilnya bagus, mau harganya bagus, ya mau nggak mau akhirnya harus di greenhouse. Memang tadi kalau kendalanya investasinya mahal, mungkin coba dulu dengan greenhouse yang ya tidak terlalu berlebihan fasilitasnya, ya,
dari bambu aja bisa misalnya, ya kan, asal di treatment dengan bagus, bambu bisa 3-4 tahun bertahan. Nah, dalam waktu 3-4 tahun itu harusnya setelah nanti bambunya rusak, kita sudah bisa ganti ke greenhouse yang mungkin dari logam bahannya yang jauh lebih awet. Kita melon di sini ada beberapa varietas yang kita tanam ya, dari honey globe, terus ada sweetnet, dalmatian yang totol-totol kayak gini, terus ada lagi orange melody yang di sana tadi ya. Pada prinsipnya itu yang kita tanam melon-melon premium, jenis premium yang tingkat kemanisannya relatif tinggi, ya, relatif tinggi. Tingkat kemasan Brix dalam satuan Brix itu di atas 13 ya. Dengan melon yang kualitas seperti itu harganya bisa relatif lebih tinggi lah ketimbang melon yang biasa. Jangan gampang putus asa, memang tidak gampang ya kita bertani, apalagi di Indonesia. Kemungkinan rugi itu pasti ada, tapi juga kemungkinan untung juga terbuka. Kalaupun rugi, ya mungkin kita bisa suatu saat mungkin bisa untung, tapi tidak usah putus asa sekali rugi, jangan terus langsung kita stop. Kita pelajari kenapa yang bikin kita gagal, apa yang bikin kita rugi nih. Oh, faktornya A, B, C misalnya. Baru kita cari solusinya apa nih A, B, C ini, ya kan? Bisa kita tanyain ke yang lebih ngerti lah. Kan sekarang banyak banget komunitas-komunitas, misalnya petani melon di greenhouse itu ada banyak WA group yang menyangkut itu. Ikut aja dalam komunitas itu, bisa saling tanya di situ.